Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konseling rasional emotatif behavioral terapi. Dengan saya sendiri, Alifiana Syarifah, dan teman-teman saya, Anissa Salsabila, Maharani Puspitasari, Febrian Badunugraha, Wildan Tridharma, Nurlita Julianti, Farah Fadlia, dan Octavia Roisa. Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT ini adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir rasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir secara rasional. Nah, Rational Behavior Therapy ini adalah sebuah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional yang jujur maupun berpikir rasional yang jahat. Menurut George dan Christiani, seperti yang dikutip oleh Hartono dan Boy Suchmaji, menyatakan bahwa pendekatan rasional emotif terapi atau RET ini menekankan pada proses berpikir konseling yang dihubungkan dengan perilaku serta kesulitan psikologis dan emosional. Pendekatan RET lebih diorientaskan pada kognisi, perilaku, dan aksi yang lebih mengutamakan berpikir, menilai, menentukan, menganalisis, dan melakukan sesuatu. Pandangan tentang manusia. Pandangan REBT menyatakan bahwa manusia individu didominasi untuk berpikir. Pendekatan REBT memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki potensi yang unik, yaitu rasional dan irasional. Yang kedua, rasional prosesnya belajar, irasional pikirannya orang tua dan budayanya. Yang ketiga, makhluk adalah makhluk verbal yang berpikir melalui simbol dan bahasanya. Keempat, ada gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Yang kelima, ada individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialisasinya. Yang keenam, ada pikiran dan perasaan negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Berikut ada landasan filosofi rasional emotif terapi atau REBT tentang manusia tergambar dalam quotation dari Epictetus yang dikutip dari Els. Men are disturbed not by things but by the view which they take of them. Artinya, manusia mengganggu atau terganggu bukan karena sesuatu, tetapi karena pandangan terhadap sesuatu. Selanjutnya, tentang pembahasan konsep dasar. Menurut Ellis, ada beberapa asumsi yang dapat dikategorisasikan antara lain sebagai berikut. Pertama, pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara berkesinambungan saling berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Kedua, gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Ketiga, manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar dan individu juga secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Keempat, manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Individu sering berpikir yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kelima, ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. Keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian individu. Keenam, sebagian besar manusia memiliki cenderung yang besar untuk membuat dan mempertahankan gangguan emosionalnya.
Ketujuh, ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri disebut self-defeating behavior. Oke, baik, di sini terdapat 6 prinsip teori rasional emotive behavior therapy atau REBT dalam konsep dasar menurut Ellis. Yang pertama, pikiran adalah penentu proksimal paling penting terhadap emosi individu. Yang kedua, disfungsi berpikir adalah penentu utama stres emosi. Yang ketiga, cara terbaik untuk melakukan stres adalah dengan mengubah cara berpikir. Dan yang keempat, percaya atas berbagai faktor yaitu genetik dan lingkungan yang menjadi penyebab pikiran yang irasional. Yang kelima, menekankan pada masa sekarang atau present daripada pengaruh masa lalu. Yang keenam, perubahan tidak terjadi dengan mudah. Selanjutnya ada proses berpikir konseling REBT. Ellis membagi pikiran individu dalam 3 tingkatan. Yang pertama, dingin atau cold, hangat atau warm, dan panas atau hot. Pikiran yang dingin adalah pikiran yang bersifat deskriptif dan mengandung sedikit emosi. Sedangkan untuk pikiran hangat adalah pikiran yang mengarah pada satu preferensi atau keyakinan rasional. Pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Sedangkan untuk pikiran panas adalah pikiran yang mengandung unsur evaluasi yang tinggi dan penuh dengan perasaan. Tahap-tahap konseling. Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT membantu konseli mengenali dan memahami perasaan, pemikiran, dan tingkah laku yang irasional. Dalam proses konseling dengan pendekatan REBT, terdapat beberapa tahap yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, proses di mana konseli diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional pada tahap ini. Konseli diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Selanjutnya ada tahap 2. Tahap ini dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini, konseli mengeksplorasi ide-ide menentukan tujuan rasional. Yang terakhir, ada tahap 3. Tahap akhir, konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pikiran irasional. Demikian penjelasan terkait materi konseling rasional emotive behavioral therapy yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Like, comment, subscribe YouTube channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.